Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau mendengar nama Farah Queen, pasti sudah tidak asing lagi. Nama lengkapnya Farah Farhana Queen adalah chef atau koki dan selebritis Indonesia. Masa kecilnya di Sumatera kerap ia habiskan untuk membantu sang ibu di dapur. Dan dia mulai dikenal luas setelah memandu acara kuliner ala chef di salah satu stasiun TV. Bahkan Farah Queen juga pernah mendapatkan penghargaan Panasonic Global Award di tahun 2013 sebagai presenter hobi dan gaya hidup favorit. Nah, untuk acara Puspita kali ini, kita akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat seorang chef Farah Queen dalam kehidupan kesehariannya. Yuk! Iya udah nyampe nih. Iya. Oke, Bangka 8 kan? Iya. Oke. Hai Kakak Aman, how are you? Oh, good, thank you. You good? Yeah. Apa kabar? Baik ya? Iya, baik. Lagi sebentar apa? Halo. Masih ada orang? lagi apa sekarang? Baru selesai sekolah. Oh, baru selesai sekolah. Online ya? Iya. Oh, gitu. Sekolahnya di mana? Di sana? Jauh atau? Deket sih, di banget. Oh, nggak jauh banget. Oke. Mama ada? Ada? Lagi apa? Masak? Kayaknya. Lagi masak? Ke mama ya? Saya mau ke mama ya? Boleh nggak? Oke. Bye. Loh, anterin. Oh iya. Gimana? Oke. Mom, your friend's here. Oh, hi. Thank you, my love. Oh, yes. Oh, thank you, love. Aduh, sorry sekali kita nggak bisa yang kiss-kiss Iya, gitu. ini kayak dulu gitu ya. Ini lagi apa? Lagi pas banget nih, lagi bikinin desserts for us. Kamu langsung bantuin deh. Boleh sekali. Yes. Sebentar harus pakai face shield dulu. Iya, boleh. Oke. Boleh hand wash, facial. Iya, benar. Harus lengkap. Sesuai protokol kesehatan Iya ya. dong. Hand wash. Yes. Sekarang ini apa ini yang mesti dibantu nih? Nih bisa dibantu yang crustnya. Aku gini ya. Halus-halusin dulu. Kita masak nih ya. Iya. Ya pemirsa, karena sekarang ini saya lagi bertamu di rumahnya Chef Farah Queen. Tentunya Anda sudah tidak tidak asing lagi dengan seorang Farah Queen. Jadi sambil kita masak, kita akan tanya-tanya dulu, oke? Ya sambil aku begini. Ya, sambil berbantu. bantuin. Kita bikinnya yang dessert sekarang yang sugar free. Oke. Karena kita cewek-cewek di umur 20-an seperti Cewek, ini. cewek, oke, cewek. Di umur 20-an kan harus mengurangi kadar Siapa gula. bilang kita 17, 17. Oh iya, sorry lupa. Iya, sengaja bikinnya cheesecake, Oke. tapi cheesecake-nya yang sugar free. Oke, So, ini resep oke. yang simple sekali. Jadi ini crackers. Yes, kita pakainya pretzel, cuman Pretzel. pretzelsnya yang asin. Jadi pretzel kan dia gurih ya. Itu untuk crust bawahnya. Yeah, wow, you're so talented. Kayaknya aku bisa jadi chef ini ya. Asisten chef deh. Ini krim ya. Kita Ini kocok krim. krimnya sebentar Oke. sampai dia agak mengembang. Seperti ini. Kita kocok sampai mengembang. Super simple. Ini kita sisihkan dulu. Coba lihat nih. Nah, whipped creamnya. Oke. Sama sekarang cream cheese-nya. Cream cheese. Iya, kebetulan di kulkas lagi Lagi ada sisa cream cheese. Terus ini kalau yang versi yang pakai gula tuh nanti bisa dikocok pakai susu kental manis gitu, enak banget. Ini yang nggak pakai gula kan? Ini yang tanpa gula, tapi karena sudah manis ya. iya benar, Nggak kita perlu udah gula manis. lagi. Jadi kita bikin yang versi sehat.
manisnya kita dapetin dari kurma, Oh, pasta ini Jadi kurma, ini iya kurma. kurma direndam di air, nggak pakai biji, terus dihaluskan pakai food processor. Jadi manisnya kita dapetin dia natural dari kurma, dan ini juga cocok buat yang diabetes. Oh iya iya iya. Yes. Kurma kan bagus banget ya. Bener, buat yang mau ngurangin gula, jadi ngurangin Yang mau apa? diet juga. Benar. Nah kan, itu yang pertama biar saya juga bisa punya badan selangsing ini. Nanti saya mau tanya-tanya loh, apa sih resepnya kan gitu kan. Padahal dia makan banyak loh. Dia tuh makannya banyak kan sebenarnya kan. I know, I love, saya tuh suka banget makan apa ya, semua saya makan sih sebetulnya. Cuman olahraganya juga harus banyak juga ya. Nah itu mungkin yang jadi rahasia ya, makan banyak tapi olahraga banyak. Kalau kita kan makannya banyak gitu kan, olahraganya nggak pernah. Makan terus, hobi makan, cita-cita kurus kan gitu. Ini kita kasih sedikit vanilla. Jadi pakai vanilla extract sedikit aja. Yang ini yang natural vanilla extractnya juga. Oke, yang ini Mbak Coretta udah bisa di Ini udah oke ya? Udah Lulus oke. nggak saya? Lulus Udah nggak? lulus. Oke, Yes. lulus. Sekarang bisa nih. tinggal kita kasih melted butter aja dikit. Oke. Melted butter, terus nanti kita aduk pakai ini aja ya. Oke, jadi ini iya. udah nggak perlu lagi udah. ya? Oke, nggak perlu lagi. Yes, ini gunanya biar dia agak apa ya? Kayak biar dia nggak terlalu berserakan gitu? kemana-mana. Oh iya. Oke. Terus tadi udah masuk vanilla, sekarang yang krimnya ini bisa kita masukin. Nah ini udah siap ini sebetulnya. Oke, ya. Oke. Pretzel dengan tadi campuran tadi ya. Yang ini untuk crust di bawah, itu kita taruh aja kayak gini. Oke, Nah. kira-kira 2 sendok gitu Iya, ya. sedikit aja. Tuh gitu. Oke, saya ikutin Terus sekarang. baru kita kasih yang cheesecake-nya. Ini cheesecake-nya yang no bake, jadi dia nggak perlu dipanggang. Oh, Iya, gitu. enaknya sih kalau mau apa ditaruh di kulkas gitu bisa. Terus tinggal kita kasih kayak buah-buahan di atasnya, mau pakai nanas, mau pakai stroberi, mau pakai apapun. Oke, bisa. tinggal kasih buah-buahan gitu ya. Kasih buah, terus Strawberry mungkin biar merah gitu ya. iya, Merah. sama kita kasih Ini apa nih? Mint ya? Mint. Oh, ini mint ya. like that. Tada! Ini dia our healthy sugar-free cheesecake. Wow, oke. Ya. Oke, nah Anda bisa mencobanya di rumah. Kita akan coba setelah yang satu ini. Nah, sekarang seperti janji saya, kita akan mencoba mencicipi buatan saya. Enggak, buatan saya yang dipandu oleh Chef Farah Queen ini. Kita akan coba, dan juga di depan ini
sudah ada kue buatan beliau juga gitu kan. Yes, Tada! lapis Mandarin paling enak. Paling enak di dunia. Coba kita akan coba. Harus cobain satu-satu. dong. Tapi kan kalau mau makan berarti kita buka face shield ya. Aduh, langsung keringetan ya kalau kita pakai face shield ya. Langsung seperti pakai masker ya. Beginilah era new normal. Dan ini minuman dibuat sendiri juga kan? Semuanya homemade. Ini apa ya? Pandan tea. Pandan. Oh, oke. Pandannya nanam sendiri di belakang. Ya ampun, Iya, bener-bener jadi ya. kapanpun. Ayo dicobain, ini sugar free. Oke, kita coba ya. Our kita sugar free coba. cheesecake. Dengan buatan saya nih, buatan saya. Enak banget sih. Ini pakai buat breakfast juga enak ya. Atau sore-sore gitu kan. Sore bener. Kenapa sih kok bisa tertarik di dunia kuliner ini? Cerita dong dari awalnya. Sebetulnya tuh dari kecil, my mom pinter sekali bikin kue sama masak. Jadi inget sekali waktu kecil suka lihat dia bikin kue. Terus yang saya tuh yang penasaran, yang suka merhatiin, ikut-ikutan. Akhirnya ibu saya ngajarin, oh ya kalau bikin kue ini seperti ini. Terus nanti saya bikin adonan sendiri. Ini masih kecil loh, masih umur mungkin 5 tahun kali. 5 tahun sudah ngelihat ibu masak-masak dan sudah ikut. Kayak mau bikin adonan sendiri. Jadi ibu saya bikin adonan kue kering misalnya, saya bikin adonan sendiri. Terus nanti yang kue yang saya tuh jadinya jadi keras dan sebagainya. Cuman ibu saya nanti ngajarin, oh mungkin kamu tadi telurnya gini. Jadi dari kecil tuh kayak udah diajarkan the chemistry dari bahan-bahan bikin kue. Dari situ mulai jadi hobi. Tiap pulang sekolah, nanti kalau dulu kan ada majalah apa sih, kayak majalah Kartini, majalah apa gitu ya. Majalah gadis atau Iya, majalah apa terus gitu ada kan. resep-resep apa udah gitu nanti pulang sekolah cobain resepnya. Akhirnya ya udah sampai gede ke bawah, waktu itu ikut pertukaran pelajar di US dan waktunya untuk kuliah, sebetulnya kuliahnya kuliah finance, nggak pernah kepikiran pengen terjun ke dunia masak-memasak. Cuman setelah jadi mahasiswi gitu yang kepikiran sebetulnya apa sih yang bikin saya happy, apa yang mau saya lakukan, kayak nggak ngerasa itu kerja, cuman bisa menghasilkan uang juga. Nah kebetulan ada salah satu roommate yang bilang, oh Farah kamu itu pintar sekali bikin kue, kenapa kamu nggak jadi pastry chef aja? Itu pertama kali saya dengar kata-kata pastry chef. Ada kerjaan yang bikin kue seharian dan dibayar. Kayaknya that was very ideal gitu. Jadi akhirnya di situ mulai cari tahu ada sekolah apa Itu sih. pas sambil kuliah ya? Pas sambil kuliah, oke. ya kuliah finance. Terus ternyata kalau di US tuh ada namanya culinary school. Itu yang dia punya jurusan pastry arts, ada culinary arts, ada juga hotel management. Dari situ akhirnya setelah kuliah finance, ya udah lanjutin sekolah di sekolah masak. Ya. Nah, tadi kan saya sudah berjanji kepada pemirsa bahwa kita akan mencari tahu resep dari Chef Farah Queen yang tetap menjaga badannya di samping olahraga. Nah, kalau nggak salah tuh ada jus pagi gitu kan, Yes. yang jus sayur dan lain-lain. Itu Bener. kayak apa coba? Jadi saya bikin jus sayuran, itu udah yang satu hal yang bukan rutin lagi, tapi apa ya, udah parts of what I do gitu. Jus Tiap sayurannya hari. itu diminum tiap hari Tiap sebelum pagi. sarapan. Sebelum sarapan. Oke, Jadi apa aja itu dalam green juice itu jadi ini coba? hal yang pertama masuk ke tubuh saya tiap pagi, itu campuran antara nanas, cucumber, ketimun, terus ada pakcoy, kadang ada kale atau baby spinach, Oke, kacang, terus ya. pakai buah pir, ya, sama jahe, jahe. sama seledri, sama jeruk nipis. Jeruk nipis. Yes. Jeruk nipis atau lemon yang kuning? Lemon juga boleh, jeruk nipis juga boleh, atau kalau ada apple cider vinegar itu juga boleh. Itu juga boleh ya. Iya. Kalau buahnya diambil dari nanas itu tadi Iya, ya. dari nanas sama buah pir. Nah, buah pir. Iya, karena kan ya kita minum jus, I mean it's very healthy, sehat sekali. Cuman rasanya juga harus bisa keminum juga kan sama Iya, kita jangan kan. jangan kalau cuma Iya. sayuran semua juga pahit kan Exactly. orang-orang pada aduh gitu Kalau kan. cuman kayak
pakcoy sama seledri doang diminum juga mungkin ya banyak orang yang enak gitu ya. Jadi rasanya tuh juga harus tetap somewhat enak gitu. Bisa makanya. masuk lah gitu ya. Exactly. Jadi makanya manisnya itu dari nanas dan Iya, buah pir tadi. nanas, buah pir, ya. Itu dicampur jadi satu. Campur terus di blender, bukan pakai juicer. Oh, di blender. Kalau saya pakai blender saya tambahin air dulu. Oke. Ya, jadi tambahin dia bukan air. yang teksturnya nggak kayak tik kayak bubur gitu, enggak. Dia kalau kita pakai juicer biasa kan cuma diambil sarinya doang. Ya. Sedangkan bagi saya yang seratnya itu juga penting. Ya, banyak sekali yang boleh kita dapatkan. Coba dapat resep jus sayur dari Farah Queen. Ini boleh saya coba nggak sih Iya, ini? of course. Oke, sambil kita makan, maaf pemirsa, saya mau coba lagi resep dari Farah Queen. Yes. Ini bolu mandarin atau nama lainnya keren banget. bolu Ini Surabaya. pakai ini ya, pakai prunes. Pakai prunes Iya, ya. jadi bukan seperti bolu mandarin biasa. Ini benar-benar enak sekali dan kita nggak pakai pengawet atau apapun. So very high quality dan all butter. Oke, pemirsa, kita masih akan lanjut lagi bincang-bincang dengan Chef Farah Queen setelah yang satu ini. Masih bersama Farah Queen, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol. Kalau nggak salah ini juga seorang chef cantik ini juga punya hobi golf ya, bener ya? Bener. Wah, sebetulnya sih dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Jadi sempat pergi ke lapangan golf, terus awal-awalnya yang kalau ngelihat orang golf kayak yang aduh nggak menarik, it's boring, kayak ngebosenin. Lihat golf channel juga yang aduh ini apaan sih ya, bikin ngantuk. Oh, bener-bener. Cuman begitu mulai latihan ternyata kan susah. Nah itu tuh bikin saya jadi penasaran, pengen latihan. Terus kalau misalnya sekali main bagus, yang langsung nagih. Terus kalau misalnya sekali mukulnya jelek, yang kayak pengen berhenti. Jadi bener-bener hal yang challenging. Betul sekali. Nah, terus kemudian anak-anak main golf juga nggak? Si kakak atau apa? Anak-anak mulai latihan. Kalau kakak sih sebetulnya dia yang nggak terlalu favorit dia sekali golf, dia lebih suka taekwondo. Taekwondo. Cuman oke. dia pengen belajar juga karena golf itu ya hal yang kalau kita tahu, berguna sekali gitu. Karena kalau dia udah gedenya kan kalau mau bisnis deals atau apa, banyak sekali orang Di situ yang ya. yang melakukannya kan di lapangan golf. Jadi benar-benar hal yang bermanfaat. untuk Anggap kita lagi di lapangan golf, kita minum ya sekarang ya? Oh iya boleh. Kita jadi ikutan panas nih. itu kan beberapa kali saya lihat di Instagram itu kan si baby juga sudah dibawa, diajak. Itu Iya. main apa, memang latihan golf beneran atau apa cuman Iya benar, kebetulan kan waktu itu saya ke Amerika waktu jemput kakak. Nah kalau di Amerika itu lengkap sekali yang namanya golf gears, mulai dari pakaian, sarung tangan, sampai clubsnya untuk bayi umur 2 tahun tuh Oh, udah 2 ada. tahun udah ada, Iya, ya. lucu banget. Jadi ya namanya juga gemes ya, dibeli. Jadi akhirnya si adek tiap saya latihan dia ikutan latihan. Cuman yang namanya belum 2 tahun umurnya, jadi suka-suka dia aja. Kadang dia mukul, kadang lari-lari. Kemarin dia lagi latihan tiba-tiba maunya nyari burung, ngeliatin burung. dan udah gitu gemes banget ya, ibunya dan anaknya tuh sama lagi bajunya gitu, seragaman seperti itu. Iya. Nah, masih berbicara soal Ade ini ceritanya gitu kan. Iya. Itu kan bayi yang katakanlah masih berapa bulan ya sekarang ya? 23. 23 bulan. Iya. Nah, itu sudah diajarkan dia bisa makan sendiri Benar. dan lain-lain. Bisa diceritakan nggak seperti itu? Apakah memang belajar untuk psikolog Iya. anak atau apa misalnya gitu? Well, dulu kan waktu kakak Arman masih kecil, saya kan tinggal di Amerika. Jadi kalau di Amerika tuh
anak kita harus bisa mandiri dan harus bisa menyesuaikan dengan situasi. Kalau kita di Indonesia karena kita banyak yang bantuin, Suster mana-mana suster gitu di ya, mana-mana, satu jadi Dewi bisa 2 suster gitu. bener. Jadi lebih banyak kita nyesuaiin sama anak gitu kalau di sini. Nah kalau saya sih lebih suka anak yang nyesuaiin dengan situasi kita karena saya suka traveling kemana-mana. Kemarin aja Ade udah pernah ke Australia, ke US, ke Canada, kemana-mana. Jadi kalau udah dibiasain dari kecil dia mandiri, dia duduk makan sendiri, Dia terus sudah kita tahu juga lah makan. gitu mau seperti apa gitu kan, mau Iya. makan sendoknya di mana, Benar. minum gitu ya. Jadi Jadi itu nggak pernah nanti disuapin ya? Jarang, soalnya itu akan memudahkan kita juga. Memang sengaja dia diajarin biar dia bisa makan sendiri. Begitu kan Hal ya. basic yang berguna sekali. Oke. Dan juga banyak banget ya itu pengetahuan tentang bagaimana si adik harus makan. Mungkin umur berapa sampai berapa dia makan pepaya dulu, dia Iya. makan ini dulu. Itu Iya. juga diberikan kalau nggak salah waktu Benar. itu ya. Kalau saya orangnya suka structure. Kalau untuk anak-anak, saya suka mereka itu ada rutinitas. Jadi mereka semua ada schedule-nya. Kecuali kalau kita traveling, kita harus sedikit fleksibel lah ya. Iya. Cuman semua anak saya biasakan mereka itu punya jadwal dan mereka punya kebiasaan. Dan itu benar-benar kepake sekali karena kakak Arman sampai sekarang pun yang dia udah 13 tahun dia benar-benar mandiri. Waktu dia tinggal di US sendiri tanpa saya di situ, tapi dia tetap tahu jam berapa dia harus bangun, jam berapa dia sekolah, jam berapa dia makan, jam berapa. Bener-bener Jadi ya, benar disiplin, mandiri walaupun dia sendiri gitu ya. Iya, jadi kita udah harus kasih dia structure itu dari kecil. Sama seperti adik Amaira sekarang juga jam dia bangun, jam dia tidur, jam dia taking a nap, terus jam dia makan, itu semuanya udah ada semua. Dan dia kalau udah, dia misalnya ke belakang diajarin nggak misalnya kalau dia mau ke belakang jadi nggak bisa sembarang. oh sorry, iya peluk udah atau ini. diajarin. Sekarang dia udah lepas pampers. Kemarin ya gitu deh ngompol di mana-mana. Cuman sekarang dia Ya, namanya juga adik baik iya, kan. sekarang dia yang belum 2 tahun dia udah ngerti itu semua. Iya, dan saya lihat juga ibu-ibu banyak sekali yang mengikuti Instagram ya kan. Dan adik Yaya hari ini makan ini, adik Yaya hari ini makan itu, Iya. diajarin. Jadi akhirnya juga ternyata adik bayi itu bisa umur sekian udah bisa makan papaya ya, Iya. umur sekian udah bisa makan buah ini ya. Jadi seperti itu. Jadi Benar. semacam pembelajaran untuk mereka-mereka yang punya bayi kalau Oh, tidak saya salah senang sekali loh kalau dapat DM dari teman-teman di Instagram. Ada yang bilang, oh anak saya yang umur 3 tahun tadinya susah makan, tapi begitu lihat Ade Yaya makan pinter, dia juga mau makannya pinter, nggak mau kalah sama Ade Yaya. Jadi bisa dibilang Ade Yaya tuh juga jadi kayak jadi inspirasi Iya, betul, gitu betul. buat adik-adik yang lainnya biar mereka makannya pinter juga. And I'm really happy to see that. Jadi bukan cuma ibunya, tetapi juga anaknya bisa jadi inspirasi ya. Ada pesan-pesan tersendiri nggak sih khusus dari seorang chef Farah Queen buat perempuan-perempuan yang ada di luar sana, perempuan Indonesia? Pun ya mungkin banyak yang ngirai kalau anak kecil tuh harusnya lari-lari, teriak-teriak dan sebagainya. Sebetulnya itu semua kita sebagai parents kita yang membuat anak kita seperti itu. Jadi kalau Oke. kita mau sebetulnya bisa anak kita bikin well behave, makan yang sehat dan sebagainya. Itu semua dari cara kita gimana untuk nge-train anak kita dari kecil. Diajarin mandirilah dari kecil Yes, ya. Terima kasih Farah Queen. Aduh, Thank you, Mbak ternyata banyak sekali yang dapat kita peroleh saat ini ya. Demikianlah pemirsa untuk Puspita kali ini, tentu saja masih banyak lagi perempuan inspirasi yang ada di luar sana. Kami akan kembali minggu depan dengan sosok perempuan inspiratif lainnya. Sampai jumpa.